Halo, selamat malam Bung Muh. Selamat Bung malam, Pak Kirno. Ketum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa di dalam acara Bung Diskusi. Ya, tamu yang hadir pada malam hari ini adalah aktivis olahraga, ya, beliau Pak Muh Maretan. Beliau ketua AFC Futsal, AFP ya, futsal. Futsal Jawa Tengah, juga mantan ketua KONI Pekalongan ya. Ketua Ya. Selam. Juga ketua Selam Jawa Tengah. Ini luar biasa tamu kita pada malam hari ini. Dan dia juga seorang pengusaha tentunya. Ya, Pak Mu. Tamu yang berikutnya adalah Bung Kirno. Beliau ini ASN, alumni IPDN ya Pak Kirno ya. Beliau punya pengalaman di birokrasi ya, terus di Kesbangpol juga ya, beliau juga ketua DPC Petanesia Kota Pekalongan. Selamat malam semua. Selamat malam. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan pandangan-pandangan terkait cinta tanah air ya. Pertanyaan saya ke Bung Muh pada malam hari ini diskusi, apa sih cinta tanah air? Terus dihubungkan dengan insan olahraga, ya, insan olahraga. Bagaimana tumbuh rasa cinta tanah air di dunia olahraga, khususnya yang Pak Mu selama ini menjalani bersama para pemuda, ya, para atlet dan sebagainya. Monggo silakan Pak Mu. Terima kasih Pak Ketum, Bapak Eko Priyono, yang lebih familiar kita memanggilnya Eko Kalungguh. Terima kasih pada kesempatan ini, dan juga selamat malam kepada Pak Sugierno sebagai Ketua DPC Petanesia Kota Pekalongan. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita pertama-tama dikasih kesehatan, Pak. Ya, kesehatan akal maupun jasmani Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terutama. Dan kemudian pada kesempatan hari ini saya diamanahi di Petanesia oleh Pak Ketum langsung di bidang pemuda dan olahraga Petanesia, sesuai dengan jiwa, katanya Pak Ketum ini, jiwa olahraga, semangat ya, muda, Pak Mu, ya. semangat di olahraganya. Pada dasarnya olahraga ini tidak bisa lepas dari kebangsaan, Pak Ketum, ya, karena setiap negara ini bendera kenegaraannya bisa berkibar, satu itu lewat pemerintahan, yang kedua otomatis biasanya lewat keolahragaan, gitu loh. Prestasi ya, itu yang bisa membanggakan suatu negara. Kemajemukannya luar biasa, dan olahraga di Indonesia ini tumbuh subur, makmur, terus kondusif terutama, ya. Nah, peran saya di sini di Petanesia sesuai dengan amanah yang saya jalani ini, saya ingin sedikit memaparkan bahwa Petanesia ini perlu kebangsaannya tumbuh juga lewat olahraga. Dalam artian kita ini harus menciptakan suatu animo masyarakat yang ada di Indonesia yang begitu majemuk, begitu banyak suku bangsa, terus banyaknya multitalent yang ada di Indonesia ini, potensi olahraganya yang luar biasa. Nah, dalam malam hari ini izin Pak Ketum, saya sedikit menggambarkan sesuai dengan perjalanan saya yang sudah hampir 6 tahun ini mengamanahi di Futsal Jawa Tengah. Alhamdulillah berkat doa seluruh masyarakat olahraga yang ada di Jawa Tengah khususnya, dan umumnya pada di Indonesia, itu sudah agak signifikan untuk perkembangannya. Nah, di sini saya berharap dengan amanah yang saya ambil ini di Petanesia, ini contohnya pada malam hari ini, alhamdulillah. Kenapa kok kita mengadakan kejuaraan yang sifatnya sifat rekreasi, ya? Karena ya hiburan, karena kita akan mencapai kesuksesan untuk bersilaturahmi, memajukan dan
menerjemahkan apa itu arti kebangsaan, minimalnya bisa lewat olahraga dulu. Nah, pada malam hari ini kita sudah sukses menyelenggarakan kejuaraan karambol ya Pak Ketum, sudah hari kelima ini insya Allah final. Supaya sukses itu sebagai cikal bakal contoh sedikit kegiatan ya, dan tadi pembukaannya juga Pak mau diisi dengan Indonesia Raya betul, dan Pancasila. Masya Allah ya. Karena memang tujuan dari Petanesia ini mempererat dan mengkondusifkan seluruh bangsa Indonesia tentunya Pak Ketum ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, saya hanya bisa berkolaborasi lewat olahraga ya. Nanti lambat laun sedikit-sedikit dari rekreasi nanti akan kita manfaatkan waktu, akan kita sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia terutama bahwa cikal bakal manusia itu minimal tumbuh dari olahraga dulu ya. Karena kalau sudah remaja, sudah dewasa, sudah jadi orang tua, tidak olahraga, jadi kerukunannya nanti kita khawatirkan. Nilai silaturahim, persaudaraan itu pasti ketemu ya Pak. Tentunya dengan sportivitas ya. Betul Pak Ketum. Ya, itu mungkin dari saya hanya berharap nanti program yang ada di Petanesia ini, saya optimis sekali Pak. Dengan adanya Petanesia ini akan menjadikan suatu organisasi yang sangat besar di Indonesia, karena kemajemukannya siapapun boleh masuk, tidak itu jabatan, tidak itu struktural, tidak itu orang biasa. Karena kalau sudah melihat nama Petanesia, kita hanya menjelaskan sedikit aja kepada masyarakat, mayoritas masyarakat tidak ada yang menolak. Saya ikut karena intinya Petanesia ini tidak kesana kemari tapi ada di mana-mana gitu loh. Itu yang saya sukai di Petanesia. Lain dengan, mohon maaf ya, dengan organisasi yang lain mungkin. Apalagi ada yang kepentingan-kepentingan, tapi murni kalau di Petanesia ini murni untuk satu, mempererat kebangsaan. Olahraga nanti Pak Bomo ini yang akan diselenggarakan termasuk futsal, sepak bola, catur ini tujuannya memang menumbuhkan semangat cinta tanah air dan prestasi yang sehingga suatu saat dari binaan Bang Mo ini berkibar. Bendera merah putih serta Indonesia Raya dinyanyikan di negara-negara lain. Ini luar biasa buat Bang Mo ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Tentunya selalu semangat. Kita berlanjut ke Bung Kirno. Ini Bung Kirno ini yang pengalaman di birokrasi. Beliau ini juga lulusan IPDN. Pak Kirno melihat konflik masyarakat ya, terus semakin tumbuh masyarakat, berganti generasi-generasi. Apa sih yang harus dilakukan khususnya untuk kita-kita ini di dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air di masyarakat Pak Kirno ini? Pak Kirno ini dulu pernah di Kesbangpol jabatan strategis. Silakan Pak Kirno. Siap, terima kasih Bapak Ketua Umum, Pak Eko, Pak narasumber kita, Pak Simo Maretan, terkait dengan penanganan konflik atau masalah yang ada di masyarakat, khususnya di Kota Pekalongan ataupun di seluruh Indonesia. Apabila kita sebagai warga masyarakat menerapkan yang namanya cinta tanah air tentunya secara keseluruhan, secara garis besar, bahwa di situ adalah terdapat persatuan dan perdamaian. Apabila kita mencintai tanah air sesuai dengan yang ada atau diamanatkan di dalam Petanesia, tentunya untuk konflik itu menjadi kecil. Itu akan menjadi kecil. Mungkin Pak Kirno lebih spesifik ya. Apa sih implementasi kita cinta tanah air itu dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari Pak Kirno, biar diskusi ini ada buah-buah yang sangat menarik. Untuk implementasi wujud dari cinta tanah air itu, cinta itu kita harus mencintai. Itu diawali dari kebiasaan
pribadi dari masyarakat. Misal kita mencintai seseorang, biasanya itu kita menyimpan foto di dalam dompet kita. Kita simpan foto, kita lihat karena kita terbiasa mencintai. Nah, untuk mencintai pribadi ini kalau ini Bung Kirno ini. Lanjut Bung Kirno ya. Untuk mencintai tanah air itu tentunya kita harus melihat ataupun memasang foto ataupun simbol-simbol dari tanah air ini sendiri. Seperti di ruangan ini ada Pancasila, kita lihat bersama di ruangan ini ada Pancasila, itu salah satu wujud implementasi kita cinta terhadap tanah air. Kemudian ada foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih, itu salah satu wujudnya. Nah, ketika di setiap rumah, di setiap perkantoran memasang Pancasila, di situ ada 5 silanya. Dengan memasang itu lama-lama kita bisa membaca apa sih arti Pancasila di dalamnya. Misal sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentunya tahu dan kita mengamalkan. Kita sebelum tidur itu kita berdoa, bangun tidur implementasinya di dalam Pancasila sila pertama ya. Ada pertama. Ideologinya termasuk doa mau tidur ya. Betul. Oke. Kemudian dan seterusnya. Ketika kita mengawali kegiatan itu dengan wujud rasa cinta tanah air dan pengamalan kita terhadap Pancasila, tentunya untuk konflik itu akan sangat jauh dari perpecahan. Bila memang dipahami, dihayati dan diamalkan ya, Pancasila ya, keramat Pancasila Pak Kirno ya. Betul. Ya. Kembali kalau untuk skala global, banyak teman-teman kita menyebutnya cinta tanah air itu disebut dengan PBNU. P itu Pancasila, B itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. PBN, N itu NKRI, NKRI, kemudian U itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita memegang itu, kita tahu bahwa hidup bernegara itu ada aturannya, dan tentunya melalui cinta tanah air itu dan 4 pilar kebangsaan kita akan jauh atau terhindar dari konflik. Oke Pak Kirno, tentunya ini sangat mendasar sekali ya, terkait cinta tanah air. Betul. Termasuk karakteristik bangsa kita, tenggang rasa, tepos liro, gotong royong, saling bergandengan tangan, silaturahim pada malam hari ini Bomuh ya. Ini kumpul masyarakat rekreasi ini mengamalkan ideologi Pancasila, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Betul. Oke Pak Kirno, sangat menarik pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Kirno sama Bomuh ya. Semoga kita semua selalu tumbuh rasa cinta tanah air ya, rasa nasionalisme. Terakhir penutup, satu kutipan dari pendiri Petanesia yaitu Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan, saya kagum terhadap wali pendahulu, pendekatannya tidak frontal, tidak arogan, pendekatannya melalui sosiologis dan antropologis, kelembutan, kehalusan, kemaslahan, bahkan raja pun terkejut. Dan metode ini tentunya karakter bangsa kita, kelembutan, kehalusan, ya saling tolong menolong, saling menghargai dan sebagainya. Dan tentunya harapan besar kehidupan kita pun di dalam berbangsa bernegara mengedepankan cinta, ya, mengedepankan cinta. Apa yang dimaksud? Kata beliau, bila mengedepankan cinta, yang kurang baik akan semakin baik, yang kurang pinter akan nambah pinternya, yang kurang masih bersatu akan semakin kuat persatuannya karena mengedepankan cinta. Saudara-saudara sekalian, tentunya diskusi
gembung diskusi malam ini ya kita akhiri, dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat Bung ya, olahraga maju. Siap. Dan Bung Kirno. Siap. Semoga pergerakan di dalam mengkampanyekan cinta tanah air tidak padam dan terus kita lakukan. Demikian, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.